Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Ta'lim Masjid Al-Mukarrabin, dari kitab Al-Adabul Mufrad kita akan melanjutkan pembacaan hadis yang ke-764, bab 327. Ini termasuk deretan bab-bab yang mengajarkan adab berbicara atau berucap, dan juga bab-bab selanjutnya. La yaqulu li syai'in la ya'lamuhu Allahu ya'lamuhu. Jangan seseorang mengungkapkan perkataan terhadap sesuatu di mana dia sendiri tidak memahami, dia tidak tahu, lalu dia katakan Allah mengetahui hal ini, karena ini mengandung suatu kebohongan. Silakan. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di sini ada ya kedudukan Ibnu Abbas di kalangan para sahabat, ya, termasuk referensi di kalangan mereka, karena sahabat inilah yang bergelar Hibrul Ummah. Apa arti Hibrul Ummah? Ya, tintanya umat, karena beliau yang paling mengenal atau paling paham akan ayat-ayat Al-Quran yang turun terkait dengan apa, dan sempat didoakan oleh Nabi SAW secara khusus. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan Ibnu Abbas pemahaman yang mendalam terhadap agama, dan ajarkan kepadanya takwil, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Makanya dia juga sempat dalam suatu riwayat disebutkan, dia mengatakan, berungkap, tidak ada suatu ayat yang turun dari Al-Quran itu melainkan saya mengetahui terhadap masalah apa turunnya ayat itu. Artinya sebab turunnya suatu ayat dan hukum apa yang terkait dengan ayat itu beliau tahu. Ini sebagai keberkahan doa Nabi SAW untuk beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia katakan la yaqulanna, jangan sama sekali berucap ahadukum, salah seorang di antara kalian, li syai'in, terhadap sesuatu, la ya'lamu, dia sendiri tidak tahu, belum paham. Dia mengambil kesimpulan terhadap suatu hukum, apakah itu terkait dengan ibadah, terkait dengan muamalat, atau terkait dengan akidah,
atau hal-hal yang lain yang terkait dengan hukum Islam. Dia sendiri belum tahu, dalilnya dia tidak tahu, kemudian kesimpulan hukumnya dia tidak tahu. Apakah hal ini oleh ulama sudah disepakati atau ada perbedaan pandangan di antara para ulama? Dia sendiri tidak tahu, tapi dia katakan Allah maha mengetahui masalah ini. Karena begini, kalau fenomena dalam masa kita itu, ada fenomena mencari kebenaran dan mencari pembenaran. Apa bedanya mencari kebenaran dan pembenaran? Mencari kebenaran itu adalah berusaha mengetahui sumber suatu permasalahan berdasarkan dalil. Tapi kalau mencari pembenaran, dia menyimpulkan dulu sesuatu yang untuk dia pegangi, lalu dia cari-cari apa kira-kira pendukung dalilnya. Yang benar yang mana? Mencari pembenaran atau kebenaran? Kebenaran. Nah, yang begini-begini ini harus diwaspadai. Kalau belum tahu, jangan melakukan suatu aksi untuk mencari pembenaran dengan mengatakan Allah mengetahui hal ini. Ya, Allahu ya'lamuhu, Allah mengetahuinya. Wallahu ya'lamu ghairu dzalik, padahal Allah mengetahui bahwa yang benar itu selain itu. Fa yu'allimullaha ma la ya'lamu, sehingga seakan-akan orang ini mau mengajari Allah terhadap apa yang dia sendiri tidak ketahui. Fadzaka 'indallahi 'azim, sifat kelakuan seperti ini di sisi Allah itu besar nilai dosanya, tidak boleh dianggap remeh. Jadi saya mengajak diri saya sendiri kepada kita semua untuk lebih aktif mengkaji. Kalau ada suatu hal, apakah itu terkait dengan ibadah, lebih-lebih masalah akidah, atau status suatu perbuatan yang selama ini membuat ricuh atau menjadi masalah, menjadi ulah keributan di antara kaum muslimin, mari kita jujur mencari kesimpulan hasil dalilnya dengan melihat kepada penjelasan para ulama yang dikenal dengan keilmuannya yang memadai, dan kita mendengarkan keterangan mereka. Jangan kita masing-masing menyimpulkan sesuai dengan golongan kita, karena ini masalah keselamatan kita. Mengambil kesimpulan lalu menisbatkan bahwa ini hukum Allah, wah itu tidak gampang. Kita harus jujur, berusaha sedapat mungkin, sekuat tenaga untuk menuntut ilmu, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita ini demi keselamatan sampai di sana nantinya. Kandungan hadisnya pelan-pelan ya, bacanya Pak, pelan-pelan. Dalam hadis ini terdapat peringatan dari menggunakan berbagai lafaz dan kalimat besar itu, karena ia seakan-akan berdusta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sesuatu, akan tetapi ia tidak mengetahui pasti bagaimana kaifiahnya. Hendaknya ia cukup mengatakan saya tidak tahu. Tetapi jika maksud perkataan Allah mengetahuinya adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan hal tersebut dan sesuai dengan hakikatnya. Lihat, dia katakan wal yakul la adri. Dia harus menjawab. Kalau tidak tahu, katakan saya itu tidak tahu. Jangan dia sok tahu mengatakan Allah mengetahui bahwa itu yang benar. Salah yang seperti ini. Seakan-akan mau mengajari Allah terhadap apa yang dia inginkan. Lanjut. Maka ucapan ini benar adanya, seperti perkataan saya meniatkan amal ini niat kepada Allah. Dia memastikan bahwa niatnya untuk meraih wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia mengatakan
tersebut benar dan tidak berdosa. Ya, beda ya. Jadi lebih baik mengatakan la adri, saya tidak tahu. Kecuali kalau dia sudah mengerahkan segala kemampuan yang Allah berikan kepadanya untuk mencari dalil ya. Mencari dalil lalu dia simpulkan, dan juga ada ulama yang memfatwakan hal itu selain dia, dan dia sudah ini siap mempertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Apa yang dia simpulkan itu ya sudah boleh mengatakan Allah ya'lamu dzalik, boleh Allah mengetahui hal ini. Dan kalau kita, masya Allah, sebenarnya begini Pak, fakta ilmiah tentang mazhab itu, kalau kita sikapi dengan prinsip mencari ilmu, menuntut ilmu, belajar, artinya kitab-kitab yang ada ini, ulama baik dalam masalah akidah maupun apalagi dalam masalah fikih, dikenal ada ulama Hanafi, ada ulama Maliki, ulama Syafi'i, begitu juga ulama Hambali, ulama Zahiri dan selain mereka. Ini kalau kita membaca kitab-kitab itu yang dikatakan kitab mazhab, ya mereka menyimpulkan hukum itu dengan dalil. Ya terlepas di zaman kita ini ada yang mengatakan kita harus mempelajari satu mazhab saja, atau kita harus ambil semua yang mana yang dalilnya kuat. Yang jelas para ulama yang menulis itu semua mengarah kepada dalil. Nah, cara mereka mengungkapkan sesuai dengan kelebihan dan keilmuan yang Allah berikan kepada mereka, karunia Allah kepada mereka ini, kita lihat hasilnya dengan begitu baik. Dari berbagai mazhab selalu menyimpulkan hukum dengan dalil. Kalau kita ini membaca kitab-kitab mereka itu, ya termasuk Al-Adabul Mufrad ini, kan penuh dengan dalil kan, kalau menyimpulkan perbuatan baik, akhlak yang buruk atau akhlak yang perbuatan yang haram tercela, ya dalilnya ada. Begitupun dalam hukum fikih. Ketika ulama menyimpulkan, contohnya nih, saya berikan contoh satu saja, dan ini ketika mereka membahas masalah kunut subuh, ya kan ini masalah yang menjadi masalah yang mukhtalaf ya, ada perbedaan pandangan kunut subuh itu. Tapi kalau kita melihat langsung ke kitab-kitab mazhab itu, lihat dalam kitab mazhab Hanafi bagaimana, mazhab Syafi'i bagaimana, mazhab Maliki dan Hambali dan Zahiri bagaimana kunut subuh itu. Mereka menyimpulkan suatu hukum itu berdasarkan pengkajian dalil yang mereka ketahui, yang sampai kepada mereka. Apa benar Nabi SAW kunut subuh? Dan kalau kunut subuh, apakah terus menerus? Itu mereka berbicara secara terperinci dalam hal ini. Tetapi kesimpulan ilmiah yang kita bisa dapatkan itu bahwa dalam mazhab Syafi'i sendiri disimpulkan itu hukumnya hanya mustahab. Apa arti mustahab? Hanya dianjurkan, tidak ada yang mewajibkan. Apalagi tidak ada yang mengatakan di antara mereka kalau lupa kunut subuh harus sujud sahwi. Karena mereka semua sepakat bahwa sujud sahwi itu penyebabnya ada berapa? Kelebihan rukun.
kurangnya baru ditambah. Kemudian adanya kewajiban, hukum wajib yang tertinggal, kemudian ditutupi dengan contohnya sholat duhur atau sholat asar atau sholat maghrib, sholat isya, lupa tahiyat pertama, dia langsung bangkit, sudah tidak usah turun lagi, lanjutkan sholat kemudian sujud sahwi sebelum salam. Atau ragu-ragu, ini rakaat keberapa ya, ketiga atau keempat? Pilih kalau begitu 3 yang memungkinkan, nanti ditambah lagi. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Sepakat 4 ini. Tapi kalau sesuatu yang disunnahkan tiba-tiba lupa dilakukan, seperti kunut subuh yang menurut mazhab Syafi'i itu mustahab, tidak wajib, ya berarti tidak perlu itu yang perlu kita ini, bahwa semua permasalahan yang kita mau simpulkan itu seakan ada dalilnya. Dan bertanya, kalau kita tidak mampu membaca, ya sebenarnya kesimpulan ilmiahnya apa sih? Tapi harus ilmiah ya, jangan cuma menyimpulkan, dijawab, tapi tidak ada ini. Apa yang dimaksud dengan ilmiah? Ilmu itu apa sih? Apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah sabdakan, kan? Itu ilmu ilmiah. Makanya kalau kita kata kajian ilmiah, maksudnya berarti kajian berdalil ini. Ya kalau yang tidak berdalil itu biasanya kultum, mau menyampaikan sesuatu ide tanpa dalil pun bisa, namanya juga kuliah 7 menit kan, menjadi 70 menit. Ya. Jadi itu ya, kita tidak boleh mengatakan Allah mengetahui hal ini sebagai bahan untuk pembenaran, bukan sebagai kebenaran. Itu celaan. Karena di situ dikatakan oleh Ibnu Abbas, fadzaka 'indallahi 'azim. Sikap mencari pembenaran seperti itu, ini nilai dosanya di sisi Allah sangat besar. Pertanyaan, ini kan bukan sabda Rasulullah ya? Ya atau tidak? Ini bukan sabda Rasulullah ya? Lah kok sabda sahabat dijadikan sebagai patokan? Coba, apa ininya Pak? Perkataan siapa ini Pak? Berarti bukan sabda Rasulullah kan? Antum katanya harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Lah kok perkataan Ibnu Abbas? Coba ini, bagaimana jawabannya nih? Ibnu Abbas belajarnya dari siapa? Belajarnya dari Rasulullah. Kesimpulannya begini, kedudukan para sahabat itu sangat mulia dalam Al-Quran dan maupun dalam tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang langsung menerima ilmu dari siapa? Terus manusia atau orang yang paling kita agungkan di zaman kita ini setara nggak dengan mereka? Tidak. Jadi dalam ilmu hadis pun atau dalam ilmu akidah, kedudukan sahabat itu sangat tinggi. Karena mengapa? Mereka langsung menerima ilmu dari siapa? Mereka menghafal Quran dari siapa yang mengajarkan ini. Mereka langsung menerima lafaznya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah mereka juga begitu, akidah mereka juga diterima langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga qaulus sahabi atau fatwa sahabi, perkataan dan fatwa mereka itu, apalagi ijma' mereka, yaitu mu'tabar. Mu'tabar dalam arti diakui dan dipegangi. Ya.
Bab berikutnya. Sebentar. Apa ininya? Kok Imam Al-Bukhari membahas pelangi segala di sini? Pelangi itu apa, Pak? Pelangi apa pelangi? Siapa yang bisa memberikan ini? Semacam definisinya apa, Pak? Pelangi itu? Ya? Pantulan kan? Biasanya terjadi saat apa? Sesudah hujan kan? Artinya matahari di sebelah barat, di bukit sana hujan. Terpantullah bentuknya begini dari cahaya matahari. Makanya pada waktu malam tidak ada kan? Tidak kelihatan karena itu pantulan. Nah, masalah ini terbawa kepada zaman. Mungkin antum ini ada grup penyanyi itu yang menjadikan pelangi seakan-akan bisa dimintain pertolongannya ya. Ada kan? Ya, kita yang dulu RRI itu Radio Republik Indonesia dulu selalu memutar yang begitu-begitu. Nah, kita waktu di sekolah, wah, aku minta tolong sama pelangi. Ya, ini dimuat oleh Imam Al-Bukhari walaupun tidak semua riwayatnya sahih, ada yang dilemahkan, tapi untuk memberikan kesan bahwa makhluk seperti itu bagaimana seharusnya kita menyikapi. Itu maksudnya. Makhluk kan ini pantulan cahaya. Silakan. Al-Hasan bin Umar menceritakan kepada kami, dia berkata, Abdul Waris menceritakan kepada kami dari Ali bin Zaid, dia berkata, Yusuf bin Imran menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas, dia berkata, cahaya putih yang melintang di langit merupakan salah satu pintu langit, dan pelangi adalah keamanan dari tenggelam setelah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ini dinisbatkan kepada Ibnu Abbas walaupun seperti antum melihat di catatan kakinya dilemahkan ya. Ada unsur ininya, kelemahannya. Coba antum baca berikutnya 766. Cahaya putih yang melintang di langit di Mesir. Antum Al-Majarrah, kalau awan itu kan jelas ya. Ya. Tapi ini terkadang ada yang apa? Seperti melintang begini, lurus. Dia tidak berbentuk awan begini. Itu namanya Al-Majarrah. Kalau yang berkumpul itu itulah ini awan. Beda Pak ya? Antara majarrah garis putih itu dengan awan yang biasanya putih, biasanya juga mendung. Mendung. Apa yang mendung? Oh, awan. Kenapa mendung? Ada ini berisi air hujan. Ya. Yang al-majarrah yang dimasukkan dalam ini cahaya putih itu yang ini memanjang. Bagaimana? Silakan. Bukan, itu asap. Al-Humaydi menceritakan kepada kami, dia berkata, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Husain dan lainnya. Ya. Dari Abu Sufail pernah Ibnu Hawa bertanya kepada Ali tentang yang melintang di langit. Maksudnya di sini Ali bin Abi Thalib ya, sahabat nih, sepupunya Ibnu Abbas juga, sepupu Nabi juga. Apa yang dia katakan? Dia menjawab, dia adalah bintang kecil di langit dan
darinya lalu terbuka dengan keluaran air yang muncul. Ya, ini perkataan seorang sahabat ya, yang tentunya bersumber kepada suatu keilmuan yang mereka terima dari Nabi SAW, dan antum lihat di catatan kaki itu disahihkan oleh Syekh Muhammad Luqman. Tapi penamaan Bima Sakti itu gimana ya? Bima kan dan Sakti ada arti tersendirinya, makanya saya juga, antum melihat bukan cuma saya sebagai editor di sini ya. Antum melihat di ini lembaran depan, bukan hanya ana yang editor, ada tim. Ana ini termasuk yang saya kata-kata Bima Sakti sempat saya pertanyakan kepada editor lainnya. Saya bilang tolong ditinjau itu, karena ini membawa masalah keyakinan akidah nantinya tentang al-majarrah yang di langit atas. Jadi saya bilang tolong dicari kembali apakah perkataan Bima Sakti untuk yang melintang itu penamaan yang tepat atau tidak. Cari dulu arti Bima Sakti itu apa artinya. Bima apa artinya Pak? Dan Sakti apa artinya? Ya. Ini murid Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ini doktor di bidang hadis ya, yaitu Syekh Husain bin Audah Al-Awaisha, sering datang di Indonesia ini. Dalam mensyarah riwayat yang 766 itu juga ya, maknanya sama dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Luqman di kitab yang antum pegangi. Beliau juga mengatakan seperti itu, bahwa itulah asal usul munculnya air hujan. Babus sama'il ladzi tanshaqqu minhu in hamaral ma'u in kasaba biquwah. Artinya luapan air hujan asalnya dari situ. Kalau menurut pelajaran IPA yang kita pelajari itu kan awan itu melewati laut, lalu ada penguapan, kemudian dibawa melalui angin, lalu turun hujannya. Itu yang selama ini kita dapatkan di mana? Di pelajaran IPA. Tapi kalau ada riwayat tentang hal ini di kalangan para sahabat ya, kita memaklumi seadanya dan meyakini seperti itu, bahwa sumber air itu karena yang menurunkan hujan siapa? Allah yang menurunkan hujan. Kita tidak boleh, ini masalah ini juga termasuk masalah pelangi. Itu makhluk semuanya tunduk pada pengaturan siapa? Rabbul Alamin. Kan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, maha hidup dan maha mengatur semua makhluknya. Kita tidak boleh hanya meyakini wah itu dengan sendirinya begitu ada pelangi. Begitu juga itu masalah faktor alam yang jalan sendiri. Seakan-akan Rabbul Alamin, Allah yang maha menguasai, mengatur semesta alam itu tidak punya apa-apa. Tidak bisa. Kita harus meyakini, kalau di dalam Al-Quran banyak ayat wa nazzalna minas samaa'i ma'an, kami menurunkan air dari langit, ya kita yakini bahwa hujan yang turun itu adalah, masih ingat ketika dalam jilid 2 juga ini terjadi kemarau, Nabi SAW sedang berkhutbah Jumat. Seorang laki-laki duduk di pintu. Wahai Rasulullah, hewan sudah pada kekeringan, tumbuh-tumbuhan juga sudah pada
mengering. Dan ini sudah banyak permasalahan yang kita hadapi, peceklik begini nih, tidak ada hujan. Berdoalah wahai Rasulullah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Dalam kondisi berkhutbah, Nabi SAW meminta hujan. Allahumma aghithna ghaithan mughitha. Ya Allah, turunkan kami hujan yang membasahi. Belum keluar dari salat Jumat, sebelum keluar dari masjid setelah Jumatan, salat Jumat, hujan sudah turun. Dan itu berlangsung selama sepekan. Khutbah Jumat berikutnya datang lagi. Cuma riwayat tidak bisa disimpulkan apakah yang datang di pintu itu laki-laki yang sama sebelumnya atau tidak diketahui, periwayat ragu. Yang jelas yang duduk di pintu itu lagi meminta, ya wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ini banjir di setiap lorong ini sudah merusak. Berdoalah kepada Allah agar Allah menghentikan hujan. Lalu Nabi juga berdoa. Terus dari peristiwa ini yang menurunkan dan yang menahan hujan siapa? Jadi tidak ada yang namanya pawang ya. Jangan coba-coba. Banjir di mana-mana itu, di berbagai negara ada banjir. Tidak ada yang dikenal dengan pawang. Jadi tetap harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun masalah-masalah ilmiah seperti ini, kita harus menjaga mulut. Kan ya, adat mulut ya, lisan. Jangan sembarangan berbicara. Berbicara sesuai dengan akidah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.